Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia Pagi bersama saya Nadia Husnapsari. Penyebaran COVID-19 berpengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah memutuskan kebijakan social distancing. Hal ini diikuti dengan turunnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 yang menginstruksikan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Tentu saja hal ini memicu berbagai dampak positif dan negatif. Lalu bagaimana tanggapan mahasiswa dan dosen mengenai kebijakan tersebut? Berikut liputannya. Boleh disampaikan identitasnya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma, mahasiswa UNS semester 6, asal daerahnya dari Batam. Nah, jadi kan selama 2 tahun nih menjalankan kuliah online. Nah, perasaan kakak tuh gimana selama pelaksanaan kuliah online? Kalau perasaan sih dulu awal-awal kuliah online, kayak baru semester 2 itu kan awal mulai kuliah online. Perasaannya sih kayak gak enak banget, gak nyaman banget, maksudnya kayak pengen cepet-cepet kuliah offline gitu ya. Yeah. Tapi kalau semakin kesini malah semakin nyaman banget sama kuliah online sebenarnya. Malah kayak bisa nggak pengen balik kuliah offline lagi. Nah, itu suasana kelasnya pasti kan berbeda, Kak. Nah, menurut kakak itu terasa menyenangkan atau malah sebaliknya nih pada kuliah offline biasanya gitu? Kalau suasana kelasnya sendiri, jujur sih enakan kuliah offline ya, karena kalau kuliah offline tuh kita lebih bebas berinteraksi gitu loh, baik sama mahasiswa, antara mahasiswa sama mahasiswa atau mahasiswa sama dosen gitu, lebih lebih bisa berinteraksi. Jadi kuliahnya itu bisa berjalan lebih nyenengin, lebih seru, lebih efektif kalau menurut saya gitu sih. Tapi kalau di kuliah online ini agak kurang interaksi antara mahasiswa sama mahasiswa sendiri atau mahasiswa sama dosen. Apa saja sih platform yang kakak gunakan? Kalau platform yang digunakan itu awal kuliah online kayak yang tadi aku bicarakan, semester 2 sama semester 3 kalau nggak salah itu tuh masih banyak dosen yang pakai WAG. Jarang banget dosen yang udah mulai pakai video conference gitu, baik Google Meet atau Zoom tuh masih jarang. Tapi kalau misal sekarang mulai dari semester 4 gitu sampai semester 6 sekarang tuh udah sering banget menggunakan video conference baik Google Meet atau Zoom meeting. Platform dari UNS sendiri ada OCW, itu biasanya buat presensi, terus ada juga sih buat kayak dosen ngupload materi itu juga bisa di situ, ngumpulin itu juga bisa di situ. Terus ada juga Spada tuh biasanya buat upload materi sama ngumpulin tugas. Nah, boleh diceritakan hambatan kakak selama mengikuti perkuliahan online? Kalau hambatannya sendiri itu sih kadang berkurangnya motivasi. Itu aku merasakan banget kalau di kuliah online itu karena di rumah kan kayak tempat yang nyaman banget gitu kan. Jadi kalau dari aku sendiri jujur mau ngerjain apa-apa gitu tuh kayak motivasinya kurang gitu loh, pengennya di rumah itu tuh ya senang-senang kumpul sama keluarga gitu. Sedangkan kalau misal perkuliahan kan kita ya ada tugas ya, ada misal ujian gitu kan harus belajar juga. Jadi kalau menurut aku rumah itu kurang cocok buat sarana belajar gitu loh. Jadi lebih cocok di kampus ya, di kos gitu. Oke, sudah Kak Rahma. Terima kasih atas jawaban dan waktunya ya. Terima kasih. Sama-sama. Menyampaikan identitas Bapak seperti nama, usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. Siap. Nama Joko Wiharno. Saya dosen, usia 63. Kemudian berapa persen yang Bapak ketahui kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah Bapak? Kalau menurut saya sangat sedikit. Yang on cam ya. Tetapi yang gabung di dalam Zoom misalnya itu Ya rata-rata tetap di atas separuh. Tapi entah ya,
faktanya nggak ngerti ya, yang namanya off cam itu kan bisa kemana-mana. Mahasiswa itu ikut absen di OCW gitu ya, tapi faktanya dia tidak ada di situ. Ya mungkin ke kantin atau apa gitu. Kemudian Pak, apakah kuliah online ini tidak menjadi halangan mahasiswa untuk tetap aktif di dalam kelasnya, Pak? Apakah kuliah online ini tuh mahasiswa tetap aktif atau malah mahasiswa itu lebih aktif ketika kuliah tatap muka? Oh, lebih aktif kuliah tatap muka, Pak. Kemudian Pak, apa aja tuh rintangan dan hambatan yang Bapak alami selama kuliah online? Kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi ya, saya itu tidak bisa tidak bisa sesuatu itu cepat instan begitu, tidak bisa. Ada proses yang cukup lama gitu. Nah, kalau mahasiswa itu yang kirim link Zoom itu mepet, itu saya sudah jadi bingung sendiri. Terus bagaimana strategi Bapak dalam mempertahankan dan menyukseskan kegiatan perkuliahan online ini, Pak? Kalau strategi itu kan berarti ya, kalau saya begini, saya siapkan PPT itu sesuai dengan RPS kan begitu. Nah, RPS-nya apa, topiknya apa, saya siapkan dulu kan begitu. Problemnya itu Mbak, problemnya kalau mahasiswa itu memberi link saya mepet-mepet itu, saya bingung sendiri saya tuh sekarang tuh kebingungan loh Mbak. Bingungan saya tuh sejak tahun 17 itu saya jatuh dari motor, kemudian operasi kepala, itu saya jadi bingungan Mbak. Iya, nggak nyaman buat saya lah gitu. Berarti Bapak itu harus diberitahukan lebih jauh dari waktunya misalnya. Lebih awal Mbak. Berarti Bapak tidak ada menetapkan mahasiswa itu harus on cam, harus aktif dan lain sebagainya gitu. Saya selalu sarannya kepada mahasiswa, ayo on cam gitu. Tapi yang namanya mahasiswa. Tapi terkadang mahasiswa itu suka terkendala jaringan gitu. Satu, ya memang saya memahami hal itu. Dan saya gini Mbak, saya memang rasanya itu kalau kuliah daring gitu ya, saya bicara begini, mahasiswa kok belum respon begitu ya, saya perhatikan. Ini sebenarnya suara saya ini sampai apa enggak kan gitu. Itu menjadi pikiran buat saya loh Mbak. Saya sering katakan begini, ini dengar apa enggak sih? Mahasiswa diam saja begitu. Nah itu membuat sebenarnya membuat saya secara pribadi itu stres sebenarnya. Ingin segera saya tutup saja kuliah itu kan begitu. Itu kalau saya seperti itu. Baik Pak, pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak sudah habis dan Bapak menjawabnya dengan baik. Mungkin untuk wawancara hari ini saya akhirin dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Ya, sama-sama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Pagi. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.